Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Untuk soal yang pertama ada nilai mutlak X ditambah 1 sama dengan 3. Nah, di sini kita harus buatkan syarat harga mutlak terlebih dahulu. Atau syarat nilai mutlak. Untuk pertama nilai mutlaknya ada X plus 1 dibuatkan 0. Maka X sama dengan min 1 karena plus pindah ke belakang sama dengan artinya pindah ruas menjadi bentuk negatif. Sehingga syarat nilai mutlak yang positif itu adalah X lebih dari sama dengan min 1, syarat negatif X kurang dari sama dengan min 1. Nah, kalau misalnya kita sudah buatkan syarat nilai mutlak, maka setelah itu kita buktikan. Yang pertama untuk bentuk positif berarti tidak berubah tandanya ya. Untuk X lebih besar sama dengan min 1. Sehingga X plus 1 nilai mutlak di sini tidak berubah. X plus 1 sama dengan 3. X turun, 3 turun, plus 1 pindah ruas jadi min 1. X sama dengan 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. 2 betulkah lebih dari min 1? Kalau betul sehingga X sama dengan 2 itu terpenuhi. Gitu. Berikutnya untuk X kurang dari min 1 karena bentuk negatif. Untuk X kurang dari min 1. Sehingga nilai mutlak X plus 1 kita buatkan menjadi bentuk negatif. Kebalikan dari positif. Hanya nilai mutlaknya saja yang berubah. Sedangkan 3 itu tidak ya. X plus 1 berubah menjadi bentuk negatif. Yaitu min X min 1. Di sini positif berarti perubahannya negatif. Di sini juga positif, perubahannya adalah negatif. Sama dengan 3. Min X turun, 3 turun, min 1 pindah ruas menjadi plus 1. Sehingga min X hasilnya adalah sama dengan 4. X sama dengan min 4. Betulkah min 4 itu kurang dari min 1? Kalau betul berarti terpenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 2 dan min 4. Kita tulis himpunan penyelesaiannya dimulai dari angka paling kecil yaitu min 4 dan paling besar yaitu 2. Oke, jelas ya? Untuk soal nomor 2, ada nilai mutlak min 2X ditambah 5 sama dengan 13. Nah, min 2X nilai mutlak ini bentuknya adalah negatif sehingga syarat nilai mutlaknya positifnya itu adalah X kurang dari 0, negatifnya adalah X lebih dari 0. Gitu ya. Kebalikannya kenapa? Karena bentuk nilai mutlaknya adalah bentuk negatif. Min 2X kita buatkan jadi 0, hasilnya adalah tetap 0. Karena min 2 dikali 0 hasilnya 0 gitu ya. Nah sekarang kita buktikan. Yang pertama untuk X kurang dari 0. Oke, ini kan bentuk positif nih syarat nilai mutlaknya sehingga bentuk soal nomor 2 tidak ada yang berubah. Min 2X ditambah 5 sama dengan 13. X turun sama dengan 13 turun.
plus 5 pindah ruas jadi min 5, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Sehingga 13 dikurangi 5 hasilnya adalah 8, dibagi min 2 hasilnya adalah min 4. Min 4 kurang dari 0 itu terpenuhi. Oke, jelas ya. Selanjutnya untuk X lebih dari 0. X lebih dari 0, maka si nilai mutlaknya kita ubah menjadi bentuk negatif. Kalau kita ubah menjadi bentuk negatif, maka kebalikannya dari positif. Yang tadinya min 2X, bentuk negatifnya adalah 2X. Yang bukan nilai mutlak tidak berubah ya. Plus 5 sama dengan 13. X turun sama dengan 13 turun, plus 5 pindah ruas jadi min 5, 2 perkalian pindah jadi pembagian. X sama dengan tadi 13 dikurangi 5 hasilnya 8, dibagi 2 jadinya 4. Nah yang ini min 4 kenapa? Karena 8 kan positif, dibagi min 2 negatif. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Sedangkan kalau yang satunya lagi 8 dari 13 kurang 5 itu kan positif, dibagi positif 2 hasilnya tetap positif. 4 lebih dari 0 maka terpenuhi. Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya ada 2. Kita tulis dimulai dari yang terkecil yaitu min 4 dan yang paling besar adalah 4. Jelas ya? Soal nomor 3 ada nilai mutlak min 4 ditambah setengah X ditambah 6 sama dengan 10. Kita buatkan syarat nilai mutlaknya. Oke, yang pertama min 4 plus setengah X kita buatkan 0. X turun sama dengan min 4 pindah jadinya 4 dibagi oleh setengah. 4 dibagi setengah hasilnya adalah 8. Gitu ya. Sehingga untuk syarat nilai mutlak positif X lebih dari sama dengan 8, syarat negatifnya X kurang dari sama dengan 8. Saatnya kita buktikan. Oke, untuk X lebih dari 8. Karena positif sehingga di sini nilai mutlaknya tidak ada yang berubah. Min 4 ditambah setengah X ditambah 6 sama dengan 10. Kita kelompokkan min 4 dan 6, kemudian kita jumlah. Setengah X-nya tetap ya. Min 4 ditambah 6 hasilnya adalah positif 2. Jadi punya utang 4 dibayar 6 kelebihan 2 gitu ya. Sama dengan 10. X turun, 10 turun, plus 2 pindah ruas jadi min 2 dibagi oleh setengah. Koefisien dari X. 10 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 8. Ya, 8 dibagi setengah hasilnya adalah 16. X sama dengan 16 itu lebih dari 8 sehingga terpenuhi nilai X-nya. Berikutnya untuk X kurang dari 8. Nah, kalau untuk X kurang dari 8, maka kebalikan dari positif nilai mutlaknya saja yang kita ubah ya. Yang tadinya min 4 jadi 4, yang tadinya positif setengah X jadi min setengah X. Positif 6 tetap, 10 juga tetap ya. Gitu. Terus min setengah X turun. 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10. Jelas ya? Sama dengan 10. X turun. Kemudian
sama dengan 10 turun. Positif 10 yang di sini pindah ruas jadi min 10 dibagi min setengah. 10 dikurang 10 itu kan 0 ya. 0 dibagi bilangan berapapun maka hasilnya X sama dengan 0. 0 itu kurang dari 8 terpenuhi atau tidak? Terpenuhi jawabannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 2. Kita tulis di sini ya, himpunan penyelesaiannya dimulai dari yang terkecil yaitu 0 dan terbesar yaitu 16. Jelas ya? Untuk soal nomor 4, di sini ada 2 buah nilai mutlak sehingga kedua buah nilai mutlaknya kita buatkan syarat. Nah, syarat nilai mutlaknya yang pertama ada X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Berarti kalau positif itu X lebih dari sama dengan 3, kalau negatif berarti X kurang dari sama dengan 3. Terus kalau yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua, 2X min 8. 2X min 8 berarti sama dengan 0, berarti X sama dengan min 8, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Syarat positifnya adalah X lebih dari 4, negatifnya adalah X kurang dari 4. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka kita buatkan garis bilangan. Di sini ada 3, karena yang paling kecil di sebelah kiri, 4 di kanan. Yang pertama ada X lebih dari 3. X lebih dari 3. X kurang dari 3. Ada X lebih dari 4. Lebih dari 4. X kurang dari 4. Nah, di sini ada pertemuan ya. Sehingga syaratnya bukan 4 lagi, melainkan ada 3. Kalau positif itu lebih dari 4, kalau negatif kurang dari 3, dan kalau misalnya di antara keduanya, di antara 3 dan 4, maka, nah kita lihat nih, ini kan panahnya ke sebelah kanan ya, berarti ini positif. Untuk nilai mutlak pertama. Kemudian yang 4 itu ke sebelah kiri, berarti negatif untuk nilai mutlak yang ke duanya. Gitu ya. Nah, kita buktikan sekarang. Yang pertama dulu, untuk X ini ya lebih dari sama dengan 4. Karena positif. Kalau positif berarti tidak ada yang berubah. X min 3 tetap ditambah 2X min 8 tetap sama dengan 5. Sekarang kita kelompokkan, langsung jumlahkan. X ditambah 2X hasilnya 3X. Min 3 ditambah min 8 hasilnya, min tambah min jadinya min 11 sama dengan 5 gitu ya. X turun sama dengan 5 turun, min 11 jadi plus 11 dibagi 3, hasilnya X sama dengan 16 per 3. 16 per 3 itu kita sederhanakan menjadi 5, 1 per 3. 5 dikali 3 ditambah 1, 16 dibagi 3 gitu ya. 5 1 per 3 lebih dari 4, ada di daerah positif, sehingga ini terpenuhi gitu. Kemudian ibu kesini ya, takutnya nggak muat. X, untuk X yang negatif dulu. X kurang dari sama dengan di sini ya, posisinya yang negatif yaitu 3. Nah, kalau negatif berarti kedua nilai mutlaknya kita ubah dalam bentuk negatif, sehingga kebalikan dari X min 3. Maksudnya kebalikan tandanya ya, yaitu min X plus 3, plus yang di sininya tetap. Nilai mutlak 2X min 8-nya kebalikan tandanya dari sini, yaitu min 2X plus 8 sama dengan 5-nya tetap. Gitu. Terus setelah itu sama kita jumlahin, dikelompokin
sesuai suku yang sejenis. Min X ditambah min 2X jadinya min 3X. 3 ditambah 8 jadinya plus 11 sama dengan 5 gitu ya. X turun, 5 turun, 11 pindah ruas jadi min 11 dibagi min 3 gitu. 5 dikurang 11 itu kan hasilnya X sama dengan min 6 per min 3. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 kurang dari 3 berada di daerah negatif, berarti ini terpenuhi gitu. Nah yang terakhir di antara 3 dan 4 berarti untuk 3 kurang dari X, X kurang dari 4. Penulisannya gitu ya untuk di antara 3 dan 4. Nah tadi kan nilai mutlak pertama positif nih, positif. Nilai mutlak keduanya negatif. Sehingga kita ambil yang positif ini nilai mutlak pertama. Terus nilai mutlak keduanya negatif. Kita gabungkan. Nah, sehingga menjadi X min 3 ditambah min 2X plus 8 sama dengan 5. Gitu. Ya, terus di sini kita kelompokin lagi baru jumlah X dikurang 2X. Hasilnya adalah min X. Min 3 ditambah 8 hasilnya plus 5 sama dengan 5. X turun, 5 turun, positif 5 pindah ruas jadi min 5. Terus di sini kan ada koefisien 1 nih, jadinya min 1 pindah jadi pembagian. 0, 5 dikurang 5 kan 0 ya. 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah 0. 0 berada di antara 3 dan 4, tidak di antara keduanya, sehingga ini tidak terpenuhi. Gitu ya. Dan himpunan penyelesaiannya hanya ada 2, yaitu yang terpenuhi saja ada 5 1/3 dan ada 2. Kita tulisnya dimulai dari yang paling kecil yaitu 2 dan yang paling besar 5 1/3 gitu. Jelas ya? Oke, soal berikutnya yaitu ada soal cerita. Kalau bentuknya soal cerita, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk atau model matematika. Di sini ada selisih 8 kali sebuah bilangan dengan 5 adalah 19. Selisih itu merupakan pengurangan 8 kali sebuah bilangan. Sebuah bilangan kita anggap sebagai variabel X, berarti adalah itu merupakan sama dengan, dan model matematikanya menjadi 8X selisih dikurang 5 adalah sama dengan 19 gitu. Ini nilai mutlaknya. Ya, kita buatkan syarat positif dan syarat negatif. Oke, untuk syarat nilai mutlak. Syarat nilai mutlaknya ada 8X min 5 kita buat 0 sama dengan 0 maksudnya. X sama dengan 5/8. Berarti kalau positif X lebih dari 5/8, kalau negatif X kurang dari 5/8 gitu ya. Kita buktikan untuk X lebih dari sama dengan 5/8. Maka tidak ada yang berubah. 8X min 5 sama dengan 19. X turun, 19 turun, min 5 pindah ruas jadi plus 5 dibagi 8. 19 ditambah 5 hasilnya 24. 24 dibagi 8 itu hasilnya adalah 3. 3 lebih dari 5/8. 5/8 kalau kita buatkan desimal itu 0, sekian ya. Jadi 3 itu lebih dari 5/8 itu terpenuhi. Gitu. Terus satu lagi. Untuk
X kurang dari 5/8. Berarti kebalikan dari 8X min 5 tandanya adalah min 8X plus 5 sama dengan 19. X turun, 19 turun, plus 5 pindah ruas jadi min 5 per min 8. 19 dikurang 5 itu adalah 14 ya. 14 dibagi min 8. Hasilnya adalah kita tulis saja min 14 per 8 atau kita sederhanakan menjadi min 1. 14 bisa dibagi 8 hasilnya 1. Terus sisanya 3. Pembaginya 4. Harusnya kan 6/8 ya. Tapi saya sederhanakan menjadi 3/4 gitu. Nah, min 1 3/4 itu kurang dari 5/8. 5/8 itu adalah 0, sekian gitu. Jadi terpenuhi gitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1 3/4 dan 3. Jelas ya? Untuk soal nomor 6 ada pertidaksamaan nilai mutlak dari X min 5 kurang dari 8. Kalau misalnya kalian menemukan soal seperti ini, maka gunakan sifat yang kalau misalnya bentuknya fx kurang dari 8, maka berubah menjadi min a kurang dari fx kurang dari a. Berarti anggap 8-nya itu adalah a, X min 5-nya adalah fx gitu ya. Sehingga hasilnya kita masukkan langsung ke sini. A-nya adalah 8, jadinya min 8 kurang dari fx-nya adalah X min 5 kurang dari A-nya 8. Nah, kita hilangkan min 5. Kalau dihilangkan min 5, maka harus ditambah 5. Sehingga semua ruasnya ditambah 5. Semua ruas ya harus ditambah 5. Sehingga bentuknya seperti ini. Min 8 ditambah 5 kurang dari X ditambah 5 kurang dari 8 ditambah 5 gitu. Min 8 ditambah 5 hasilnya adalah min 3 kurang dari ininya min 5 juga ya, maaf. Yang tengah, ruas tengah ini juga dikurang 5. 5 kurang 5 kan habis. Terus sisanya adalah X. Kurang dari 8 tambah 5 adalah 13. Jadi ini hasil akhirnya gitu. Himpunan penyelesaiannya kita tulis himpunan penyelesaiannya X dari min 3 kurang dari X kurang dari 13. Selesai. Jelas ya? Paham? Soal nomor 7, 8, dan 9 itu masih sama-sama pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau misalnya untuk soal nomor 7 kalian menemukan soal seperti ini, maka bentuk sifatnya berubah menjadi fx kurang dari sama dengan min a atau fx lebih dari sama dengan a gitu. Fx-nya 2x plus 4, a-nya yaitu 6. Kita masukkan nilainya langsung. 2x plus 4 2x plus 4 kurang dari sama dengan min 6 atau 2x plus 4 lebih dari sama dengan 6. Kita proses satu persatu dulu. X turun kurang dari min 6 turun plus 4 jadi min 4 per 2. X kurang dari sama dengan min 10 dibagi 2. X kurang dari sama dengan min 10 dibagi 2 hasilnya min 5. Oke, sekarang yang sebelah kanan. X lebih dari sama dengan 6 turun plus 4 jadi min 4 dibagi 2.
X lebih dari sama dengan 6 dikurang 4 hasilnya 2 dibagi 2. Sehingga hasil akhirnya X lebih dari sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya X kurang dari min 5 atau X lebih dari 1. Kalau misalnya kita tulis himpunan penyelesaiannya X dari X kurang dari min 5 atau X lebih dari 1. Gitu ya. Soal nomor 8, kalau misalnya kalian menemukan bentuk seperti ini, maka kuadratkan. Ini kuadratkan. Ya. Jadi harus dikuadratkan kedua ruasnya sehingga bentuknya itu menjadi eksponen seperti ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Nanti harus seperti ini. Kita pakai model eksponensial. Ya. Jadinya X plus 2 kuadrat dikurang X plus 3 kuadrat kurang dari 0. Oke. Anggap X plus 2 adalah A, X plus 3 adalah B. Gitu ya. Nah, kita proses. Yang pertama A plus B. X ditambah X. A plus B ya. A ditambah B. Berarti kan sini X tambah X. Plus 2 ditambah 3. Terus A dikurangi B. Berarti X dikurang X karena A dikurang B. Terus plus 2 dikurang di sini 3. Kurang dari 0. Kita proses karena udah langsung dikelompokin ya. Di sini ada 2x plus 5, x dikurangi x habis sisa min 1. 2 dikurang 3 hasilnya min 1, kurang dari 0. Berarti min 1 kurang dari 0 sudah ya, ini mah nggak usah diproses lagi, yang diproses yang ada x-nya. 2x plus 5 itu kurang dari 0. Sehingga x kurang dari min 5 per 2 jawabannya. Dan himpunan penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu x kurang dari min 5 per 2. Jelas ya? Ada soal terakhir yaitu 3x min 2 dibagi x plus 1 lebih dari 5. Nah, ini harus kita kalikan silang. Yang dikalikan silang adalah yang bagian bawah dengan yang ada di sebelah kanan. Jadinya x plus 1 dikali 5 sehingga hasilnya seperti ini. Nilai mutlak 3x min 2 tetap. Terus lebih dari x dikali 5 jadinya 5x plus 1 dikali 5 jadinya plus 5. Nah, ini harus dikuadratkan dan kita gunakan sifat eksponen A kuadrat min B kuadrat. Itu berubah menjadi A plus B dikali A min B. Gitu. Kita pakai sifat eksponen. Ya. Terus kita kuadratkan dulu. 3x min 2 kuadrat dikurang 5x plus 5 kuadrat lebih dari 0. Nah, kita kelompokkan. Ini misalnya A, ini misalnya B. Oke, yang pertama A ditambah B dulu, berarti 3x ditambah 5x. Min 2 turun ditambah yang B-nya 5. Terus yang kedua A dikurangi B. 3x dikurang 5x. Min 2 turun dikurang 5 lebih dari 0. Gitu. Kita proses 3x tambah 5x yaitu 8x. Min 2 ditambah 5 punya utang 2 dibayar 5 kelebihan 3. Satu lagi 3x dikurangi 5x min 2x. Min 2 sama min 5 min 7. Lebih dari 0. Nah, ini ada 2 nih jawabannya jadinya ya. Dua-duanya ada x-nya. 8x plus 3 lebih dari 0 atau min 2x min 7 lebih dari 0. Kita proses sebelah kiri dulu.
X lebih dari plus 3 pindah ruas jadi min 3/8. Itu ya, bener nggak? Kalau misalnya salah dikoreksi ya. Terus X yang sebelah kanan, X turun lebih dari min 7 pindah ruas jadinya 7 dibagi min 2. Nah, kalau pembaginya bentuk negatif maka tanda ketidaksamaannya berubah sehingga menjadi X kurang dari min 7/2. Gitu ya. Oke, sekarang kita tulis himpunan penyelesaiannya. Ada 2, yaitu X lebih dari min 3/8 atau X kurang dari min 7/2. Selesai gitu. Oke, semoga bermanfaat pembahasan soal kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.